Oke, selanjutnya adalah proposalnya Christina. Oke, Christina Novita. Judulnya adalah TikTok as an effective technology tool for expanding English foreign language. Jadi ini mungkin harus diperjelas ya. For expanding itu maksudnya apa? Jadi mungkin for learning gitu aja lah ya. TikTok as an effective technology tools for learning English ya. Atau effective technology nggak usah disebut. Jadi TikTok for learning English gitu aja. Atau TikTok for learning English by EFL EFL students ya. Atau TikTok for vocabulary learning by EFL students gitu, systematic literature review. Nah gitu kira-kira ya judulnya. Kita langsung ke research question dulu ya. Oke. Kalau systematic literature review itu research questionnya bisa berubah nanti ketika kita sudah menjalankan atau mengambil data. Karena pertanyaan ini sangat tergantung dengan data yang kita miliki. Tetapi mungkin kita boleh memulai pertanyaannya dengan pertanyaan yang umum ya. Kalau di sini misalkan what is the most current research status for TikTok? Nah, I don't understand maksudnya apa nih. What is the most current research? What are mungkin ya? What are the current the trend perhaps ya? Ada nggak the trend di pertanyaan lain? Nggak ada kan? Jadi what are the trends of current research ya atau current study of TikTok as atau gini ya ini susah dimengerti. Jadi what are the the current trend, the current trend ya trend in the current trend in the current research, the current trend in research about TikTok gitu ya. About TikTok TikTok for learning vocab ya. Nah, gitu mungkin lebih pas. Kenapa R? Karena pastilah research project ya. Projects itu tidak hanya satu. Jadi kita mungkin meneliti tentang publikasi yang ada kan gitu, publikasi yang ada saat ini, trennya seperti apa. Jadi nomor 2 ini kita merahkan saja karena how has TikTok has technology tool been help how TikTok has been helpful ya for learning vocabulary. Jadi jangan expansion ya. Ini bahasanya ada yang salah nih. Nanti tolong diperbaiki. What are the learning benefit? Ya bisa. What are the potential future uses? Ini tidak bisa. What are the trend itulah dia tadi sudah cover. Ini mungkin kita nyerahkan saja. Oke. Untuk literature review-nya kita jangan mulai dari seperti ini ya. Ini terlalu theoretical. Background itu sebenarnya lebih kepada kondisi hari ini seperti apa. Kalau kita bicara TikTok, mungkin kita bicara tentang sosial media. Kalau mungkin Anda harus mulai membaca TikTok sebagai sosial media. Bagaimana tren TikTok hari ini. Jadi dari situ kita mulai bahwa TikTok mulai popularitinya meningkat misalkan. Kemudian dan anak muda sangat senang dengan TikTok karena kan short, kan intinya short sebenarnya. Kita zaman sekarang kan semuanya instan gitu, jadi kepinginnya belajar tuh instan, kepingin nonton instan, kepinginnya bahagia instan.
Jadi kepingin enjoy juga instan. Jadi kita tidak perlu menonton lama-lama. Kita suka yang pendek-pendek itu, kita langsung enjoy kita seperti itu. Jadi sosial media, instant live dan sebagainya itu menjadi tren hari ini. Jadi oleh karena TikTok menjadi rising sosial media. Ya itu saya kira itu benar sudah. Cuman kita jangan terlalu teoritis di sini. Background itu bukan untuk teoritis, sekali lagi. Kita hanya bisa mengungkapkan bahwa sosial media sudah ngetren. Nah, salah satunya TikTok. Kenapa TikTok? Karena dia video dan sebagainya seperti itu. Nah, ini terlalu panjang ini, dan ini persis seperti literature review ya. Jadi tolong ini diperbaiki. Jangan literature review. Use your own idea to uh, to explain about the current trend. Kemudian selanjutnya adalah Hairani, the effectiveness of digital storytelling. Okay, let me share the screen. The effectiveness berarti ini adalah eksperimental. Okay, that's good. Storytelling, digital storytelling improving the ability of student writing narrative text. Okay, kita lihat dulu research question-nya adalah the problem. How is the effectiveness of using? Okay, ini sudah okay. Tapi kalau bisa dua research question ya, jangan cuma satu. Yang pertama itu how is the effectiveness, kemudian how effective. Jadi how effective. Ya seperti yang sudah saya bahas kemarin ya, is the use of, silakan bla bla bla. Jadi ini harus ditambah. Oke, nah kemudian ini tidak perlu di kapital begini ya, di highlight boleh, dimiringkan juga boleh, jangan dikapitalkan. Oke, kita mulai dengan writing skill. Nah, yang menarik dan Anda harus jelaskan itu adalah bagaimana writing naratif itu dengan digital storytelling. Kalau digital storytelling itu kan biasanya listening atau speaking begitu, karena kita mendengarkan. Tapi kalau writing itu kan agak jauh sedikit gitu dari video kan. Nah, itu harus kamu jelaskan di proses of this ya. Nah ini sekali lagi jangan terlalu teoritis. Kamu berbicara tentang writing itu apa challenges bagi orang yang sedang menulis, terutama yang sedang belajar. Minimal kita itu kan kalau untuk anak Indonesia, jadi kan ada dua challenges minimal dalam writing. Yang pertama adalah writing itu belum menjadi sebuah kebiasaan. Kita jarang menulis gitulah. Kalau menulis menjadi sebuah burden ataupun sebuah kegiatan yang tidak biasa, jadi berat. Nah, yang kedua, burden kedua itu adalah bahasa Inggris itu sendiri. Nah, walaupun dengan misalkan perkembangan teknologi hari ini kita banyak tertolong dengan menggunakan digital devices, ya, also digital resources, something like that, ya. Oke, itu kita lanjut ke berikutnya. Jadi Hairani sudah, kita lanjut save. Oke. Dia Novita. Okay. Yeah, an analysis of the use of mobile phone apps in developing student English language skills. Kalau dari judulnya ini adalah deskriptif, kalaupun bukan adalah case study. Is the use of mobile app effective? How effective? Nah ini kalau dilihat pertanyaan research question-nya itu sepertinya adalah experimental study, tetapi dari judulnya itu bukan experimental study karena ada analisis ya. Kalau dari segi research question itu sangat eksperimental karena efektif dan tidak efektif. Nah, pemilihan bahasa itu perlu diperhatikan. Nah, saya tidak tahu nih mana yang kamu ingin lakukan. Dari introduction, jelas kita tidak bisa melihatnya
jenis penelitian apa yang ingin kamu lakukan ya. Sebenarnya konfirmasi tentang jenis apa itu dari research question. Kalau dari judul ya saya mengira-ngira, mungkin kita sudah diskusi di kelas, tapi saya udah lupa dah siapa kan dan bagaimana waktu itu saya memberikan feedback. Kalau the use of mobile apps, kalau ingin experimental study maka mobile apps-nya sudah harus jelas. Sebut namanya, misalkan Duolingo. Jadi dibuang di analisis, tapi the use of Duolingo in in student language skill itu pun sudah terlalu umum. Tetapi kalau ini adalah descriptive study menggunakan survei, maka ininya yang harus kita buang ya. Maksudnya kita perbaiki research questionnya, bukan is the use of mobile phone is the use of mobile phone effective ya. Jadi mungkin student perception ya, student apakah how can the student use mobile apps ya for language learning ya, for language learning. How can the student use? Jadi kita ingin mengetahui bagaimana mereka itu. Kemudian bisa bertanya tentang how attitude atau perception. Kalau di sini bisa mulai dari perception. Tapi kalau perception itu bukan pengalaman ya. Jadi kita mungkin juga bicara tentang experiences. Jadi pilihan-pilihan pertanyaannya bisa how can the student use mobile apps, itu sama dengan nomor 4 yaitu experience. So what are the student experiences in using mobile app for language learning? Attitude-nya boleh. How is the student attitude toward the mobile apps for language learning? How is the student perception? Saya kira kita bisa gabungkan antara perception dengan experiences. I think it's very good research kalau kita menggabungkan itu. Nah, kalau cuman perception, saya kira sudah banyak sekali penelitian tentang perception penggunaan mobile apps ya. Nah, saya mengira-ngira mungkin riset kamu tuh ke arah sana ya, bukan ke arah experimental study. Alright, ini kayaknya sudah oke. Jadi riset maksud background kamu sudah mengacu kepada bahwa sekarang sudah sudah trendinya, kemudian bagaimana teknologi itu digunakan untuk language learning. Oke, saya kira itu from me. We go on. Siapa nih? Selanjutnya, ya sudah. Dominikus, ya Dominikus. Sekarang kita lihat the impact of ChatGPT. Oke. Nah sekarang dari judulnya, ya, dari judulnya itu the impact. Kalau the impact itu sekali lagi adalah experimental study, critical thinking. Student critical thinking in as writing activities. Jadi fokus kamu adalah penggunaan ChatGPT dan critical thinking. How does the student use ChatGPT in as writing? How does this influence student critical thinking? Jadi kamu ini fokusnya bukan kepada writing tetapi critical thinking. Oleh karena itu nanti walaupun ini pertanyaannya saya tidak tahu nih. Kalau pertanyaannya ini adalah classroom action research, tapi kalau saran saya bukan classroom action research, tapi experimental study. Jadi bukan pakai how does, bukan mencari proses, tapi is the use of ChatGPT ya efektif ya. Effective in improving critical thinking gitu.
Kalau critical thinking berarti nanti harus how efektif kan gitu. How effective gitu. Jadi dua ini yang menjadi research question. Kalau kamu adalah experimental study. Oke, nah ini sudah mulai dari AI ya. Tapi AI dulu jangan ChatGPT di apa di paragraf yang sama. Kita mulai AI dulu. How AI is potential ya in apa helping student in writing and also critical thinking, you know. Karena sebenarnya kita mungkin tahunya ChatGPT padahal sekarang itu kan ya bertaburan ya. There's so many application ya AI based. Jadi ChatGPT sebenarnya hanya salah satu dari AI application. Jadi kita mulai dari AI dulu for writing, kemudian secara spesifik barulah kita ChatGPT. Jadi nah, kalau ketika bicara tentang ChatGPT, tentunya Anda harus sedikit memberikan penjelasan tentang fitur-fitur atau kemampuan dari ChatGPT yang mungkin bisa bermanfaat untuk improving critical thinking itu. Ya. Saya kira itu ya secara singkat. Kemudian selanjutnya adalah siapa nih? Febianca, developing, developing nih. Febianca. Right, so developing Walt Disney animated stories for narrative reading. Nah, ini wait a minute. Ini adalah penelitian development research. Anda, so what are the learning needs ya, and how will the material design? Oke. Sementara sudah oke. Berarti Anda ingin membuat sebuah animasi ya. Cuman saya tidak tahu nih kok Walt Disney gitu kan. Walt Disney itu kan misalkan kamu mau bikin Walt Disney, tapi mungkin bikin apa nih develop? What are you going to develop? Oke, learning LKS. Oke, boleh mulai dari LKS karena ini mungkin additional research, ya, additional material ya. Supplementary material. Oke. Kita mulai dari supplementary. Kemudian ini nih Walt Disney-nya ini harus diperjelas. Mungkin di introduction ini kamu bicara tentang kamu apakah membuat video yang mirip Walt Disney atau gimana ya? I don't know yet. Ya, tetapi dari segi ide sudah oke. Ide dan risetnya juga sudah oke. Alright, next. Febianca sudah. Let me continue. Veronica ya. Ini kalau dari segi judulnya juga adalah experimental study. Veronica, the effectiveness of junior high school student in this. Ini salah nih bahasa Inggrisnya gimana sih? Nah, di zaman AI sekarang tuh nggak boleh salah. Anda harus sudah bisa mengeceknya. Oke. Yang efektif ini itu bukan high school studentnya, tetapi apa digital scrapbook masterpieces ya. Jadi digital the effectiveness of gitu dia digital the effectiveness of scrapbook masterpiece in apa nih in teaching descriptive text atau in improving ya in improving descriptive text writing skill. Jadi nah here for
Begitulah kira-kira ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Tapi kurang lebih begini. Jadi yang efektif itu adalah digital scrapbook. Ya, untuk apa? Untuk text writing. Oke, ini adalah it sound very experimental. How does influence? Bukan influence ya, tetapi mungkin improve. Ya, improve. Jadi bukan influence. Kalau influence itu terlalu umum masih. Influence-nya apa? What are the student perception? Sama dengan yang tadi ya, saya tidak perlu lagi menjelaskan lagi. Jadi kalau perception itu dua hal yang berbeda dengan ini. Jadi kalau Anda maksakan begini, ini menjadi dua riset gitu. Yang pertama kamu eksperimental research, yang kedua adalah descriptive research. Nah, kalau masih ngotot istilah kepingin perception, jadi improve creativity ini diganti menjadi how does digital scrapbook masterpiece improve student perception on apa gitu. Nah, seperti itu ya. Tapi ini saya sarankan yang ini saja supaya kamu ini fokus ke experimental study. Jadi asalkan kamu punya digital scrapbook masterpieces ya, untuk mengajar creative writing ya. Tapi kalau kamu mau fokusnya ke creativity ya boleh juga, tapi nanti yang diukur adalah creativity, bukan writing skillnya ya. Nah, kalau kamu fokusnya ke creativity ya, seperti yang ada di research question kamu tadi, maka mulainya bukan writing tetapi creativity writing gitu. Karena kita fokusnya bukan kepada writing tapi ke creativity. Nah, itu yang harus diperjelas, oke? Saya kira cukup yang itu. Kita lanjut lagi, tadi Veronica dan alright, next will be Vida. Oke. Judulnya adalah The Impact of Teaching English by Watching Movie. Oke. Nah, ini juga adalah eksperimental study kalau dilihat dari segi judulnya. Nah, kalau eksperimental study dia menjadi jangan banyak-banyak gitu ya. Jangan banyak-banyak. Cukup dengan yang sudah saya jelaskan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi how effective dan maksudnya is it effective, yang kedua how effective. Nah, tapi kalau kita lihat dulu di sini ya, berdasarkan pertanyaannya, ini tentang perception. What kind of impact does watching Disney clips subtitle? What are the advantages, disadvantages? How will movie? What are the learning outcome? Nah, ini kalau menurut saya, kalau lihat dari research question Anda, itu sepertinya Anda mau melakukan research deskriptif ya. Jadi tapi tidak usah dengan kata impact. Jadi how is the student perception jadinya? How is the student perception of watching movie for learning listening misalnya gitu. Nah, kalau itu juga bagus ya. Kita bisa melihat perception. Nah, perceptionnya nanti kita include di sini semuanya nih. How is the student perception? Kemudian kalau perception itu kan ada 3 teknologi acceptance model itu kan. Jadi whether the student feel easy to use movie ya. Kemudian yang kedua apakah student menganggap watching movie is important, is useful for learning, listening, misalkan seperti itu. Kemudian bisa bertanya tentang advantages, disadvantages, kemudian bisa bertanya tentang experiences. Jadi a more open questionnaire gitulah. Nah, saya kira kalau itu bagus sekali. Jadi Anda tidak menghitung-hitung dalam segi tidak harus turun ke lapangan, tetapi cukup membuat kuesioner. Nah, saya kira itu Vida dan
Semoga apa yang saya sampaikan itu kena gitu. Takutnya nanti kamu niatnya berbeda, tapi karena research questionnya itu berbeda, jadi akhirnya saya menyarankan hal yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah Lupiana. Lupiana. The use of slang and idiom in video real English. Oke, berarti ini adalah juga content analysis atau descriptive study. Oke, good. It sound good. Research question: what kind of slang? What kind of idiom? What is the meaning? How can analysis of slang, idioms, etc. real? Ini mungkin nomor 4 nggak usah. Jadi 1, 2, 3 aja sudah oke. 4 itu bukan research question. Alright, I think that's good ya kan bagaimana caranya. English saya kira kita mulai mungkin dari foreign language ya. English foreign language di Indonesia, English masih foreign language artinya sangat scarce, sangat jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi oleh karena itu susah ditemukan. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, penggunaan atau expose kepada bahasa Inggris itu semakin mudah. Oleh karena itu, untuk mengetahui the real English, maksudnya the daily life English itu bisa dilihat dari video-video yang bertaburan banyak available through YouTube misalkan channel. Ya, bicara begitulah kira-kira. Nah, kemudian selanjutnya di dalam real English, yaitu karena dalam komunikasi keseharian yang native itu, kita pasti akan menemukan bahasa-bahasa slang yang mungkin bahkan hampir bisa dipastikan kalau orang yang sedang belajar bahasa Inggris tidak akan mungkin menggunakan slang atau idiom begitu mudah ya, karena itu benar-benar bahasa yang hanya terjadi ketika kita berada di native country. Nah, melalui real English itu kita bisa melakukan itu. Nah, itulah kira-kira latar belakangnya sehingga kita ingin menganalisis ya real English itu menjadi sumber belajar. Nah, mungkin gitu kira-kira kronologinya. Oke, okay? Right, I think that's it. Stop here. Nah, kita sudah lumayan banyak. Kita stop di sini dulu. Saya lanjutkan ke rekaman.